Qala telah berkata siapa an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, baginda Nabi alaihi salatu wassalam, alaikum bimujalasatil ulama'i, hendaklah kalian duduk dengan para ulama, duduklah kalian bersama para ulama, ayil amilina, yakni ulama yang mengamalkan ilmunya, wastima'i kalamil hukama'i, dan dengarkan oleh kalian perkataan orang-orang yang bijak, ay al-alimina bidzatillahi ta'ala, yakni orang yang mengenal Allah Ta'ala. Siapa? Para awliya Allah, para kekasihnya Allah. Al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, yang mereka itu sesuai dengan ucapan dan tindakannya di dalam kebenaran. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati, akan menghidupkan jiwa yang mati dengan cahaya-cahaya hikmah. Ay al-ilmin nafi'i, apa cahaya hikmah? Yaitu ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya jangan jauh dengan ulama dan hukama. Kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matari, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang tandus dengan air hujan yang menyejukkan. Wa fi riwayat at-Tabarani, dan di dalam riwayat Imam at-Tabarani an Abi Hanifah, dari Imam Abi Hanifah, jalisu, duduklah kalian, duduklah temani oleh kalian al-kubara'a, para ulama, pembesar ulama kalian, para pembesar ilmu maksudnya. Jalisul kubara'a, temanilah, duduk oleh kalian siapa? Terhadap siapa? Al-kubara'a, terhadap para pembesar ilmu. Wasailul ulama'a, dan bergaulah kalian, bertanyalah, mohon maaf, dan bertanyalah kalian kepada ulama, jangan kepada selain ulama. Bertanyalah kepada ulama yang benar, alim, dan mengamalkan ilmunya, benar-benar mumpuni ilmunya, luas ilmunya. Wa khalitul hukama'a, dan bergaulah kalian dengan orang-orang yang bijak. Wa fi riwayatin, dan di dalam suatu riwayat, jalisil ulama, jalis, duduklah engkau, al ulama, bersama para ulama. Wa sahibil hukama, dan bergaulah dengan hukama, orang-orang yang memiliki kebijaksanaan. Wa khalid al kubara'a, dan bergaulah dengan para pembesar ilmu. Ay fa innal ulama'a thalathatu aqsamin, sesungguhnya ulama itu terbagi menjadi 3 kelompok, 3 macam. Yang pertama, al-ulama'u bi ahkamillahi ta'ala, ulama yang menguasai hukum-hukum Allah Ta'ala. Wahum ashabul fatwa, mereka adalah para pemegang fatwa, alim benar. Wal ulama'u bi dzatillahi faqat, dan yang kedua, ulama yang hanya ma'rifat saja kepada Allah Ta'ala. Wahum al-hukama'u, walaupun mereka tidak memiliki ilmu yang luas dalam hukum-hukum agama, tapi mereka itu ma'rifat kepada Allah, karena juga menjalankan seluruh perintah Allah, tidak menyia-nyiakannya, dan menjaga akhlaknya. Maka dia bisa menjadi aulia Allah dengan banyaknya ibadah, dengan berakhlak mulia, walaupun dia itu awam terhadap ilmu-ilmu seperti para ulama. Tidak. Siapa mereka? Wahum al-hukama'u, mereka adalah orang-orang yang bijak. Fa fi mudakhalatihim, maka di dalam pergaulan bersama mereka itu terjadi tahdzibun lil akhlaqi, terdapat pencerahan terhadap akhlak kita. Li'annahum asyraqat qulubuhum bima'rifatillahi, karena sesungguhnya para hukama ini, mereka
orang-orang yang hatinya memancarkan ma'rifatillah, wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah, dan sir atau rahasia mereka memancarkan cahaya-cahaya keagungan Allah. Yang ketiga, wal ulama'u bil qismaini. Yang ketiga itu juga terbagi menjadi dua lagi. Wahum al-kubara'u, yaitu ada yang masuk kategori kubaro, pembesar ulama. Fa inna mukhalatata ahlillahi, karena sesungguhnya bergaul dengan ahli Allah, orang yang ahli berdekatan dengan Allah, ahli mendekatkan diri kepada Allah, itu taksibu ahwalan saniyatan, menghasilkan perilaku yang terpuji. Wan naf'u bil lahzi, manfaat penglihatan, fauqan naf'i bil lafzi, melebihi manfaat ucapan. Faman nafa'aka lahzuhu, siapa yang penglihatannya bermanfaat kepadamu, siapapun, jika ada seseorang yang penglihatannya bermanfaat untuk diri kita, untuk dirimu, ya. Apa lahzuhu? Wan naf'u bil lahzi fawqa naf'i bil lafzi, faman nafa'a lahzuhu nafa'aka lafzuhu. Jika ada seseorang, siapapun itu, yang ucapannya bermanfaat kepadamu, maka akan bermanfaat betul-betul kepada dirimu segala ucapannya, apapun itu. Wa man la fala, dan bagi siapa yang tidak demikian, maka tidak akan bermanfaat untukmu. Wa kana Suhrawardi, dan Imam Suhrawardi itu yatufu fi ba'di Masjidil Khaifi, beliau pernah mengelilingi salah satu Masjid Khaif di Mina, yang ada di Mina. Ada sebuah masjid namanya Masjid Khaif, itu lokasinya di Mina, sudah ada sejak zaman dulu. Ternyata Imam Suhrawardi pernah mengelilingi Masjid Khaif yang ada di Mina itu. Yang kata Rasulullah, di dalam Masjid Khaif itu terdapat beberapa kubur para nabi terdahulu. Ada sekitar 7 kubur para nabi di Masjid Khaif. Dan Rasul pernah sholat di dalam Masjid Khaif. Walaupun kata Rasulullah, di Masjid Khaif terdapat 7 kuburan para nabi, tapi Rasulullah sholat di dalamnya, bukan untuk menyembah kuburan. Itu sudah jadi masjid di Mina sejak zaman itu, ya, sejak zaman dulu gitu. Orang-orang banyak yang melaksanakan sholat di Masjid Khaif. Kata Rasulullah, di dalam Masjid Khaif terdapat beberapa kubur para nabi terdahulu. Jadi tidak syirik, ya. Jadi apa-apa syirik, apa-apa syirik, ya. Tidak mengerti ta'arifnya syirik itu apa. Bahkan Imam Suhrawardi di masa jauh setelah Rasulullah, beliau mengelilingi sebagian Masjid Khaif tersebut yang ada di Mina. Untuk apa? Yatasaffahul wujuhu faqila lahu fihi, yang mana beliau berseri-seri wajahnya, faqila lahu fihi, maka lantas ditanyakan kepada beliau tentang hal tersebut, apa yang dilakukan oleh beliau. Faqala, maka beliau menjawab, innalillahi ibadan, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba, idza nazaru ila syakhsin, jika mereka memandang kepada seseorang,
aksabuhu sa'adatan, maka mereka akan berusaha agar terlihat bahagia. Hamba-hamba itu akan berupaya untuk terlihat bahagia supaya orang lain merasa senang. Coba kalau kita datang kepada orang dengan keluhan, baru datang saja dengan muram, durja, murung, kayaknya nggak buat orang lain tenang, tidak akan membuat orang lain senang, tidak akan membuat orang lain nyaman. Sekali kita datang kepada orang lain dengan mengeluh supaya orang lain memberikan apa yang kita butuhkan, percayalah, saat itu mungkin kamu akan mendapatkan apa yang kamu butuhkan, tapi kamu tidak akan mendapatkan kepercayaan orang itu. Apalagi jika kita sering mengeluh di hadapan orang lain, 1-2 kali kita akan mendapatkan bantuan dari mereka, tapi berikutnya jangan harap kita mendapatkan apapun, bahkan mereka akan menjauh dari kita. Kata Imam Surawardi, dilanjutkan kalimatnya, fa ana atlubu dzalika, maka aku pun sedang berupaya untuk menjadi orang yang selalu terlihat bahagia di hadapan orang lain, tidak mempertontonkan kesulitan yang kurasakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman kepada umatku, yafirruna, yang mana mereka umatku akan menjauh, minal ulama'i, dari para ulama, wal fuqahai, dan orang-orang yang mengerti hukum agama. Fayabtalihimullahu atau fayabtaliyahumullahu, maka Allah akan menguji mereka, menimpakan azab kepada mereka, bithalasi baliyatin, berupa 3 azab. Ulaha, adapun yang pertama dari 3 azab tersebut, yang pertama yaitu yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah akan menghilangkan, Allah akan mencabut keberkahan dari usahanya, dari kasabnya. Walaupun usahanya sebagai seorang pejabat, pekerjaannya sebagai seorang pejabat negara, sebagai pejabat di perusahaan, sebagai seorang saudagar kaya, walaupun dia itu orang yang kaya, tapi keberkahannya akan dicabut oleh Allah, hilang keberkahannya. Ya jadi pejabat, ya jadi orang kaya, tapi keluarga selalu jauh dari jalan-jalan keridhaan Allah, selalu membuat kekacauan, melakukan kemaksiatan yang menentang Allah Ta'ala, selalu jauh daripada akhlak yang baik, semuanya berpaling dari keridhaan Allah Ta'ala. Itu berarti keberkahannya dicabut, walaupun hartanya banyak, kedudukannya tinggi, dia pun terkenal di hadapan orang lain, tapi ternyata keberkahan itu hilang. Keluarga tak memiliki akhlak, mereka tak kenal sholat, mereka tak kenal zakat, mereka tak kenal Allah Ta'ala, berarti dicabut keberkahannya. Mereka tidak menjauh daripada kemaksiatan, berarti saat itu keberkahan telah dicabut. Wathaniyatu, dan azab yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman, Allah akan memberikan kekuasaan kepada pejabat-pejabat yang zalim bagi mereka. Allah akan menjadikan para pejabatnya itu dari kalangan orang-orang yang zalim, sehingga mereka akan berlaku zalim kepada umat Rasulullah yang meninggalkan ulama itu. Ulama yang dimaksud ulama yang
mumpuni ilmunya, sanad ilmunya bersama Rasulullah, tidak merubah-rubah syariat, dan juga mengamalkan ilmunya. Tidak menjadi pemberontak, karena itu bukan ajaran Rasulullah memberontak, bahkan dilarang oleh Rasulullah. Jadi walaupun mengaku ulama tapi ingin memberontak, menjadi kelompok khawarij, maka itu bukanlah ulama yang dimaksud. Itu namanya ulama ussu, ya. Yang keduanya itu ulama ussu, selain kubara, yang kedua ulama ussu, ulama yang buruk, walaupun banyak ilmu tapi buruk akhlaknya. Ya, watsalitsatu, azab yang ketiga yang akan ditimpakan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjauh dari ulama dan fuqaha, ahli-ahli fiqih, yaitu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, matinya kelak tanpa membawa iman. Tidak ada yang tahu pada saat dia sakaratul maut, ternyata setan-setan berbondong-bondong datang menyerupai orang yang dicintainya untuk berupaya melenyapkan keimanan dari jiwanya. Tidak ada yang mengerti saat itu dia sedang berperang melawan hasutan setan. Begitu halus setan-setan menghasut orang-orang yang sedang sakaratul maut. Pada umumnya jika mereka tidak mendapatkan pertolongan Allah, mungkin saja mereka akan lepas ruhnya dalam keadaan kafir, murtad, karena mengiyakan jiwanya terhadap ajakan setan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Allahumma ihfadna wa sallimna minasyaitonir rajim wa amitna alal imani wal islam wa ihsan wa ala aqidati ahli sunnati wal jamaah ala manhajin nahdlatil ulama ala tariqatil mu'tabaratin naqsyabandiyyatil aliyah ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsalitsatu wallahu a'lam bissawab.